Bapak sabar. Ya, baik. Nanti ini bagaimana rekamannya nih. Eh, tadi penjelasan Hana, ini ia Hmm. adalah attached pronoun dari Ana. Ya. Oke, makanya kita tahu khotoya adalah mudhof dan ini mudhof ilaih. Pertanyaan Hana, kalau em, ada baina merupakan spesial mudhof, berarti kata selanjutnya mudhof ilaih ya. Nah, mudhof ilaih Iya, harusnya harusnya. jar. Kok ini khotoya? Kak Vera bisa bantu jawab? Nebak ya Kak, karena dia non fleksibel karena akhirannya ya. Ya, betul sekali karena dia non fleksibel Hmm. kayak Musa, Musa, Musa. Betul. Oke. Nah, kemudian tentang masalah apa namanya? Tipenya. Kira-kira apa ini tipenya? Tipenya karena dia itu mudhaf dari ya, nah berarti kan ya-nya itu attached pronoun selalu proper. Mhm. Berarti hotoya itu proper, baina juga ikut proper berarti. Karena Nah, mudhaf ilaih terus mudhaf ilaih lagi. betul. Makanya sini berarti proper ganti nggak common lagi. Dan ya, nah ini sebenarnya jar. Nah, khotoya itu eh, jamak tak beraturan yang feminin. Oh, berarti Dosa-dosa dia gitu kan? jar Iya, satu feminin berarti ya. iya. Jamak Hmm. satu feminin proper. Dan mudhof ilaihnya kok jamak jar satu feminin proper. Ini jar. Satu feminin proper. Eh, kalau yang ya maskulin. Ya itu jar. Jar Ya, satu maskulin proper. proper. Oke, baik. Ini internet kurang stabil lagi. Lihat mudah-mudahan. Ah, Kama, adakah Kak Hera di sini? Ya. Nah, Kak Hera, kita udah masuk pembahasan Kama nih. Jadi Hana juga baru tahu satu fakta yang baru atau mungkin dulu pernah disebutkan cuman lupa karena jarang. Hana pindahin ya di sini Kama biar lebih jelas. Nah, di pelajaran dasar kita, huruf K ini apa ini? Siapa ini kenal? K? Harf of jar. Ya, ini harf jar. Dan ma ada yang namanya isem mausul. Ya, pernah kita sebutkan sekilas yang non fleksibel itu beberapa kata non Mm-mm. fleksibel salah satunya Iya. isem mausul. Nah, jadi ini sebenarnya jar wa majrur itu. Oh. Setahu Hana selama ini. Tapi ternyata Kak Hera kembali mengingatkan ah, dalam bahasa Arab itu kama kadang disatukan seperti ini, dia jadi harf begitu, satu satu harf aja gitu. Nah, jadi ada dua versi seperti itu dan Hana kira dua-duanya oke saja. Kecuali kalau kita membahas Al-Quran ya, karena nanti ada perbedaan ma mausuliyah, ma masdariyah, dan itu mempengaruhi bagaimana cara kita mengartikan, cara kita memahami ayat tersebut. Tapi kalau di luar Al-Quran, karena artinya juga sama saja, itu ya, Hmm. K itu kan artinya seperti, sebagaimana gitu ya, harf jar. Nah, sama, kama juga artinya seperti itu. Jadi tidak berubah banyak di dalam mengartikan. Kalau mau kakak bilang ini harf, nggak apa-apa, oke. Kalau mau bilang K-nya harf, ma-nya isem, boleh. Itu. Tapi kalau Hana untuk melakukan i'rab cenderung dipisahkan saja. Supaya sebenarnya untuk latihan pribadi sih, karena untuk bagaimana mengartikan ma ba'atta, kalau ma-nya itu masdariyah itu seperti apa? Kalau mausuliah itu seperti apa? Itu untuk latihan Hana pribadi sih. Gitu.
Ini eh, landasannya kenapa Hana bisa setuju juga kama itu bisa dijadikan hak? Karena kita punya kata kaza, kazalika, kazalika, seperti hak kaza, wahak kaza, atau kaza juga kalau nggak salah ada ya. Tuh, ini kan kayak dari zalika, zalika, ini ya tahu ya, zalika. Bahkan dalam Iya, tahu. Quran pun ada zalikum, tuh, kan-nya diganti jadi kum. Jadi sebenarnya Oh, kata tunjuk zalika itu terdiri dari za sama li ka gitu. Nah, oh, tapi disatukan juga bisa jadi zalika nih jadi zalikum. Makanya Hana pun kalau ada yang bilang ini kama sebagai harf, oke-oke saja. Seperti itu. Eh, baik itu dia ya. Jadi kita anggap di sini harf tidak ada statusnya. Iya, belum Kak Hera, belum ada kedengaran suaranya. Baik, Mbak Atta lewatkan lagi. Baina, silakan Kak Vera. Empat cirinya. yang baina, Kak. Iya, Baina, nasab satu maskulin proper. iya. Lanjut, al-masyriqi. Al-Masyriqi jar satu maskulin proper karena ada al. Belum proper pengadaan. Kemudian, wa Al, harf ya. iya, Al-maghribi. al. Al-Maghribi jar satu maskulin proper. Hmm, baik, gampang ya. Jadi ini tadi udah disebutkan sama Kak Vera. Ini idafah. Kemudian baina khotoyaya idafah chain ya. Idafah berangkai kalau kita bilang. Iya. Ada nggak sih caranya? Hana lihat di orang-orang gitu kan nulis begini ya, pakai pena gitu, dia dia jadi otomatis jadi pakai seperti ketikan. Nih nanti tolong kasih les Hana tentang itu setelah kelas atau kapan-kapan lah. Itu penasaran. Soalnya tulisan Hana amburadul loh. Udah berangkai. Baik, Alhamdulillah. Selesai kita membahas isem. Nah, fi'il benar sekali ini ba'id adalah amar. Eh, udah belajar belum kita apa short keenam versi fi'il amar? Di dasar sih belum, Kak. Belum. Jadi itu ada enam eh, sukun a u i ana kita bilangnya itu kalau mau menghafalin. Nah, tulis di sini ya. Sukun a u i a. Nah, apa itu? Jadi seperti ba'id itu kan sukun. Kemudian Mm-mm. diganti ba'ida, ya kan? Kemudian ba'i, Ba'idu. ba'idi, ba'idu ya, sorry. Kemudian lagi ba'i di, ini ba'idanya panjang. Kemudian ba'ida lagi kan sukun a u i a lagi. An. Baru na. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ba'idna. Waalaikumsalam. Alhamdulillah udah kedengaran suaranya.
Nah ini, kalau kita kan ada tabel Nasoro ya kan, Huwa Nasoro, Huma Nasoro, Hum Nasoru. Nah untuk versi Amernya sukun Iya. AU I Ana. Jadi ba'id, ba'ida, ba'idu, ba'idi, ba'ida, ba'idna. Gitu. Nah ini versi anta, maksudnya yang disuruh itu adalah satu orang laki-laki. Karena ini merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ingat kan, untuk amar bukan selalu berarti menyuruh, tapi bisa digunakan ketika kita meminta atau memohon kepada Allah itu untuk berdoa seperti ini kan. Ba'id, Allahumma rzuq. Jadi berikanlah kami rezeki ya Allah, memohon. Karena Allah itu, kata Allah itu di dalam Arab satu maskulin, makanya dipakai versi satu maskulin ini, Ba'id. Tuh. Eh, dan ini kita ada Kak Vera. Silakan Kak Vera menyampaikan tentang ini eh, family-nya ya kemarin ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya udah Iya. kelihatan ya. Hmm, silakan. Oke, jadi yang mana Kak? Bait, kemarin kan ada Yang mana? eh, ini Bait. Kemarin Kak Vera membahas tentang masalah dia keluarga berasal dari keluarga Jahada. Kenapa dari keluarga Jahada gitu kan? Oh ya, jadi keluarga Jahada karena kan bisa ada dua ya. Bisa family kayak family dua itu. Mhm. Nah, kalau family dua itu dia kita meminta untuk menjauhkan sesuatu tapi masih bisa terlihat. Hmm. Kalau family tiga itu berarti jauh sejauh-jauhnya sampai tidak bisa terlihat sebagaimana timur dan barat kan yang tidak akan pernah ketemu lagi. Jadi makna dari family tiga itu seperti itu di sini di kalimat ini. Oke di kalimat ini baik. Luar biasa ininya ya insights-nya. Jadi begitu insya Allah Kak Pera kalau kita udah memasuki pelajaran soft kita belajar yang namanya family. Jadi satu suku kata itu seperti tadi seperti bain ini kan suku katanya bain sama dal. Kita masukkan namanya Hmm. ke dalam keluarga eh, jahada misalnya. Dia jadi baida, yubaidu. Ada lagi keluarga dua, alama. Jadi ada yubaidu. Jadi setiap keluarga itu punya ciri khas tersendiri. Insya Allah itu belajarnya di bagian soft gitu. Nah, jadi Baik. Kak Vera Kak Vera lagi. Kak Hera menyampaikan baik di sini kenapa dipakai berasal dari keluarga tiga? Kenapa nggak pakai yang dari keluarga kedua tadi? Baik misalnya kan? Kenapa ba'id bukan ba'id pakai apa namanya syaddah. Ya, begitu penjelasannya tadi. Seperti kata Kak Hera sampaikan, karena keluarga jahada yang digunakan itu menandakan kita meminta dijauhkan sejauh-jauhnya. Sampai nggak bisa terlihat. Iya, sampai nggak bisa terlihat. Hana, however, punya pendapat yang mungkin agak sedikit berbeda. Nggak apa-apa ya, Hana share di sini untuk ini saja ya, pembelajaran juga kita. Dan ini Hana juga belum tentu benar. Jadi, kenapa fungsinya ada keluarga di dalam bahasa Arab itu ada keluarga satu, keluarga dua, keluarga tiga? Karena selain ada ciri-ciri tersendiri dari setiap keluarga itu, masing-masing keluarga juga membawa apa namanya sensasi gitu tanda kutip berbeda. Contoh kata eh, ho, ta sama lam ini dimasukin ke keluarga dua misalnya jadi kotala. Nah, ini artinya bertengkar atau berjuang. Jadi kedua belah pihak ya kan lawan dan dan yang saling ini diri kita dan lawan
itu melakukan kedua hal tersebut. Sama-sama bertengkar kan? Kalau berkelahi nggak mungkin berkelahi sendiri. Nah, itu di keluarga tiga. Sensenya seperti itu. Kalau di keluarga dua, jadi uh, qatala. Sebenarnya artinya membunuh. Qatala nggak pakai syadda artinya membunuh. Tapi kalau qatala pakai syadda membunuh besar-besaran, pembunuhan besar-besaran gitu. Jadi lebih wah. Nah, jadi ada sensasi sendiri-sendiri ya setiap keluarga. Makanya bait eh, apa bait kalau misalnya kita pakai versi yang pakai syadda eh, menjauh tapi jauh banget gitu. Bukan hanya sekedar menjauh, jauh banget. Bait. Sedangkan kalau bait yang dipakai di kalimat ini sama-sama menjauh itu. Eh, saya dan dosa saya sama-sama saling dijauhkan gitu loh. Bukan hanya menggerakkan diri kita saja, tapi dosa itu digerakkan menjauh juga. Sedangkan kalau bait, ini kita sendiri yang menjauh atau sesuatu tersebut yang dijauhkan. Jadi tidak kedua belah pihak. Beda kan? Nah, Iya. tapi bait, dua pihak saling dijauhkan, tapi nggak sejauh menggunakan bait gitu. Eh, bisa dipahami? Bisa, Kak. Iya, makanya kalau menurut Hana kenapa nih pakai bait? Kenapa nggak minta dijauhkan sejauh-jauhnya? Eh, di lanjutannya kan sebagaimana engkau menjauhkan masyriq wal maghrib, antara timur dan barat seperti itu. Em, karena bagi Allah Subhanahu Wa Taala timur dan barat itu nggak jauh banget gitu, nggak jauh sama sekali. Makanya nggak pakai bait. Kalau bait kan jauh banget. Ya, mungkin karena bagi Allah timur dan barat itu nggak jauh. Seperti itu. Mungkin Hana bisa saja salah, tapi eh, apa namanya pendapatnya Kak Hera juga keren sekali. Gitu. Wallahu a'lam ya. Eh, intinya keluarga jahadah kedua belah pihak sama-sama bergerak. Jadi kita bukan hanya meminta diri kita yang dijauhkan dari dosa-dosa, tapi minta dosa-dosa juga dijauhkan dari diri kita. Seperti itu. Kemudian lagi pembahasan ini coba diperhatikan. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Kita bisa lihat di sini baini wa baina khatayaya. Bainanya dua kali. Sedangkan di mudhof ilaih idafah yang kedua bainanya satu kali. Kenapa ini dua kali? Di sini satu kali. Uh, Kak Hera, silakan penjelasannya kenapa kok dua kali ini bayinya? Iya, kalau menurut yang di grup waktu itu dibilangnya untuk emphasize ya supaya biar lebih apa namanya lebih kuat ininya. Emphasize, maksudnya jauhkan gitu ya antara aku dan dia tuh jauhkan seperti itu. Terus Eh, Ustaz, kenapa Mbak ini duluan, saya duluan, bukan Mbak hmm, Ina dulu? Karena itu berarti kita yang mau dijauhkan hmm, dari dosa-dosa kita. Makanya hmm. katanya Mbak ini dulu, bukan Mbak Ina dulu. Oke, jadi kita nggak bilang Allahumma ba'id baina khotoyaya wa baini gitu, nggak bilang gitu ya. Karena prioritasnya kita dulu nih ya Allah. Ya, jauhkan aku duluan nih, jauhkan dari dosanya. Oh, seperti itu, Masya Allah. Mungkin Hana menambahkan sedikit dan juga refresh lagi pelajaran kita. Ada yang namanya itnab. Ini hapus ya, sudah ya. Ada yang namanya eh,
Itnaf. Itnaf itu apa? Ketika harusnya kita bisa mengatakan sesuatu itu dengan kata-kata yang lebih simpel, kata-kata yang lebih sedikit, tapi kita malah manjang-manjangin. Contohnya kalau di dalam Al-Quran itu yang paling kita sering dengar suratnya wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati. Kemudian yang terakhir watawa, Watawassaw bil haq iya, watawassaw bil haq. watawa so, ini so pakai ini ya. Saubil hak, apalagi? Watawassaw bis sabr. Iya, atau sau bis Nah, apa ini namanya? Menasehati dalam kebenaran dan menasehati dalam Hati-hati dalam kesabaran. kesabaran. Harusnya bisa kita bilang cuman watawa saubil haqqi Bil haq wabis sabri. wa bis sabri. Iya, tuh. Wabis sabri. Gak usah pakai watawa dua kali. Atau tawasau dua kali nggak usah. Atau malah lebih singkat lagi. Watawasau bil haqqi was sabri. Sama seperti bainal masyriqi wal maghribi, ya kan? Tuh. Iya, Kenapa harus diulang-ulang ini kata uh, tawasau sama bi gitu kan? Itu namanya idnab. Jadi selain yang seperti disebutkan Kak Vera tadi, Kak Hera tadi, bahwa itu apa namanya? Emphasize, memberikan tekanan tambahan, dan juga supaya kita dua hal tersebut dibedakan. Artinya kayak ternyata menasehati dalam kebenaran dan menasehati dalam kesabaran itu adalah dua hal yang berbeda. Gitu. Kita nggak bisa mencampurkan eh, hak dan kebenaran. Maksudnya eh, hak dan kesabaran. kesabaran. Itu adalah dua materi tanda kutip yang berbeda. Makanya pakai dua baini wa baina karena ya kita sama dosa kita beda lah gitu. Enggak bukan merupakan satu hal. Ada perbedaannya. Kita kita enggak satu, not a one thing dengan dosa-dosa ini tadi. Tapi makanya bainal masyriqi wal maghribi nggak pakai bainal masyriqi wa bainal maghribi karena apa? Ya ini kan tempat aja dua-duanya sama ya kan. Merupakan satu hal yang sama tuh. Baik. Kemudian ya ya. Ini tadi Masya Allah terima kasih Kak Hera itu bantu diskusi juga apa namanya luar biasa sekali ingatannya dalam pelajaran ini Masya Allah. Hana aja ini sampai buka semua buku, bukan hanya di laptop, tapi memang buku-buku itu dibuka dibaca lagi karena pelajaran tentang jamak atau plural, Masya Allah. Kak Vera, Kak Hera, karena menemukan beberapa hal tentang kata khotoya. Khotoya, uh, mudah-mudahan karena harapan kita, bukan harapan, karena kan apa namanya, mungkin saja ini ditonton oleh beberapa yang lain. uh, Sana keluarkan lagi pelajaran plural kita untuk refresh lagi ya. Jadi kan plural ada dua macam tuh. Yang pertama normal, ya kan? Iya. Yang apa? Una, ina, ina, atun, atin, atin. Kemudian yang broken plural. Kemudian broken plural eh, kita punya salah satunya Human, saja ya. human, human. Khilaf, jelek banget. Eh, pakai bahasa Indonesia aja.
Pilah sedikit, flash, kemudian kasrah, kasrah, match ya, banyak, gitu. Oke. Em, Soto ya, itu akar katanya adalah ho, po, sama hamzah. Dan dia berasal dari sami'ah. Jadi fiilnya itu khoto'i yakhto'u. Kalau nggak salah seperti itu. Coba Hanan cek lagi sekali lagi. Ya sami'ah. Kemudian sini dia masdarnya adalah untuk yang sami'ah itu khoto'un, macam-macam ya. Ya. Khoto'un atau khoti'un. Heeh, khoti'un atau khoti'atun. Atau ada yang bilang khotiyatun. Nah, ini semuanya satu, singular, ya kan? Eh, versi jamaknya, versi jamaknya yaitu adalah khotoya yang kita pakai tadi. Khotoya. Sebenarnya kata khotoya, ini hanya kasih tiga ya jamak, itu berasal dari um, apa? Khotoiu. Khotoiu yang selaras atau seirama dengan uh, fa'ilun. Oke, fa'ilun itu merupakan apa? Hilang. Merupakan uh, pattern atau pola dari mana? Jamak apa tadi? Kasrah ya kalau tidak salah itu. Dari jamak kasrah. Apakah saya tulis di sini? Tidak. Tolong. Ya, tunggu sebentar. Harus dikeluarkan lagi catatannya. Supaya lebih afdol. Tuh kan? Sabar. Advance. Eh, advance reader. Advance structure. Fa'ilun. Ini adalah kasrah gitu. Nih, kelihatan sedikit ya, kecil ya. Ya, fa'ilun. Hmm. Tuh. Jadi dia merupakan jamak kasrah. Itu. Eh, jamak kasrah. Kemudian, oh ini ada catatannya. Cuman satu versi itu saja jamaknya. Jadi Hmm. bahkan em, nggak ada foto atau foto at foto atun, foto atin itu nggak ada.
gitu. Eh, jadi soto ya, kalau nggak salah dibilang gitu ya. Paling ada hoti atun, hoti atun ada nggak sih? Paling seperti itu. Baik, karena memang ada di sini hoti atun pakai tamar buta, Hana kira ada ya hoti atun. Iya. Nah, oh, oh ya, dan hoti atun. Nah, ketika ada dua pilihan jamak seperti ini, yang biasa, yang normal, itu menandakan untuk jamak yang sedikit, ada 3 atau 10. Tapi kalau dipakai yang versi brokennya, ini baru lebih dari 10. Jadi jamak banyak, tapi banyak banget. Nah, seperti itu penjelasan nyambungnya gitu ya dari Kak Hera kemarin gitu ya. Hana baru bisa memahami ini. Terima kasih banyak. Hot, hot. Kenapa ini? Nah, seperti itu. Jadi penggunaan kata khota ya, kenapa nggak pakai uh, khot, khotiati? Misalnya khotiati, wabaina khotiati. Kenapa pakai khota ya? Ya, karena ya memang seperti kata Kak Hera, Hana ulangi lagi ya Kak ya. Uh, dosa kita tuh memang banyak ya. Kita mungkin banyak lupa nggak bisa hitung dosa kita sebanyak apa. Makanya yang dipakai adalah versi broken pluralnya, bukan versi sound pluralnya. Masya Allah, luar biasa sekali. Kalau tidak lihat di Arabnya Kak Hera kemarin, Hana lewatin aja ini. Ya udah ini jamak, udah sekedar jamak gitu. Tapi Masya Allah, selain Arab kemarin dikasih penjelasannya juga seperti itu. Terima kasih, Hana. Belajar banyak lagi. Barakallahu fiik. Baik, silakan Kak Hera kalau ada yang mau ditambahkan atau mau dikoreksi dari penjelasannya Hana. Nggak ada, Kak. Malah Kak Hana lebih jelas lagi. Oh, oke, Alhamdulillah. Sudah latihan soalnya. Baik, Kak Vera, mudah-mudahan bisa dipahami. Nggak paham juga nggak apa-apa, jangan nangis. Insya Allah suatu saat bisa Enggak. sampai ke sana. Amin. Amin. Ya, seperti itu. Bahkan Hana saja yang sudah melewati advanced structure, eh, ya udah seperti ini belajar lagi ya kan, belajar lagi dan terus saja diulangin seperti itu. Pemahamannya. Kadang Hana kira percaya diri banget nih, oh pemahaman sepertinya nggak tahunya ketika berdiskusi sama teman, kok gitu? Oh ternyata saya yang salah memahami. Ulang bangun konsep lagi baru, wah itu emang luar biasa ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala apa namanya memudahkan juga untuk kita menambahkan ilmu yang bermanfaat bagi kita dengan keberkahan di dalamnya, eh, juga menerima ya dari usaha-usaha kita. Amin ya rabbal alamin. Amin. Iya. Ini kalau misalnya soft yang Ba'ata ini udah bisa Kak Vera ya kan kita udah belajar ya di intensif 1 ya. Udah, Iya silakan. yang Eh, ini versi Anta. Vera apakah Haira, Kak? ya silakan Kak Vera. Ba'atta ini fi'il madi versi Anta. Jadi kayak nasorta. Mhm. Bisa dibacakan pakai tabel Nasoro mulai dari gua. Bentar. Sambil buka contekan ya, Kak. Ya. Wa ba'ada, humma ba'ada, hum ba'adu, hiya ba'adat, humma ba'adata, hunna ba'adna. Anta ba'atta, antuma ba'attuma, antum ba'attum, anti ba'atti, antuma ba'attuma, antunna ba'attunna, ana ba'attu, nahnu ba'adna. Masya Allah. Alhamdulillah lancar sekali.
sering-sering saja latihan, jadi biar nggak lihat contekan Iya, tabel terus nggak apa-apa. Oke, jadi kalau bagian dari Bainal Masyriqi wal Maghribi, Hana kira nggak ada yang spesial ya. Ini udah idola berantai dan waktu juga kita less than 1 minute. Hana kira untuk malam ini jangankan satu versi mau mm-mm, diselesaikan, tapi nggak apa-apa, santai mm-mm. saja. Ya, insya Allah mungkin 2 minggu lagi aja ya biar nggak terlalu lupa. 2 minggu ke depan Boleh, Kak. kita akan ketemu lagi insya Allah. Jazakumullahu khairan Kak Vera, Kak Hera atas Terima kasih Kak partisipasinya. Hana, Kak Haira. Iya, Sisa. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.